Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita terkait pembahasan mengenai perencanaan kapasitas ya. Ya. Perencanaan kapasitas atau agregat planning atau perencanaan agregat. Di perkuliahan kali ini saya akan sampaikan satu contoh soal mengenai perencanaan kapasitas yang akan kita selesaikan dengan menggunakan Microsoft Excel. Ada di contoh soal ini ada di halaman 19 sesuai modul yang saya sudah posting di e-learning kita ya. Oke, jadi contoh soalnya di sini adalah sebuah perusahaan namanya Selvina Seat adalah produsen kursi perkantoran yang memiliki perakiraan permintaan forecast ya pada periode Januari sampai dengan Juni tahun yang akan datang, taruhlah Januari sampai Juni 2021 adalah sebagai berikut. Bulan Januari sudah ada forecast 1.500 unit, permintaannya, ordernya, Februari 1.500, Maret 1.400, April 1.700, Mei 1.900, dan Juni 2.000. Kemudian jumlah hari kerjanya juga sudah diketahui. Untuk Januari 20 hari kerja, Februari 19 hari kerja, Maret 22 hari kerja, April 21, Mei 22, Juni 21. Lalu terdapat 3 strategi yang akan dipilih oleh manajemen ya. Strategi pertama, melakukan pengaturan tingkat persediaan dengan cara mempertahankan rata-rata tingkat produksi yang tetap dan menyimpan kelebihan produksi pada bulan-bulan tertentu untuk digunakan pada bulan-bulan lain. Jadi di strategi pertama ini strateginya adalah dibuat produksinya setiap bulan jumlahnya tetap. Misal Januari dibikin 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500 ya. Nanti misalnya di sini kalau dibuat tetap ya, terjadi kelebihan nih. Di bulan Maret butuh 1.400, produksinya 1.500, maka sisanya nanti disimpan buat bulan berikutnya. Begitu seterusnya ya. Strategi yang kedua, menambah atau mengurangi jumlah tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pada bulan yang bersangkutan. Jadi jumlah tenaga kerjanya yang ditambah atau dikurang sesuai kebutuhan di bulan yang bersangkutan. Yang ketiga, mempertahankan jumlah karyawan sesuai dengan tingkat permintaan yang terendah dan memenuhi kebutuhan permintaan selebihnya dengan cara subkontrak. Jadi di sini mempertahankan jumlah karyawan sesuai dengan tingkat permintaan yang terendah. Kalau kita lihat di sini permintaan terendah terjadi di bulan Maret. Ya, bulan Maret, dan memenuhi kebutuhan permintaan selebihnya dengan cara subkontrak. Berarti berdasarkan yang ini nanti dibuat fix jumlah karyawannya sesuai dengan kondisi bulan Maret, lalu dilakukan subkontrak kalau ada kekurangan. Nah, nanti kita diminta pilih nih, sebaiknya pakai strategi nomor 1, 2, atau 3 yang paling efisien, yang paling efektif, atau yang paling efisien biayanya. Nah, di sini ada biaya-biaya yang diperhitungkan dalam analisis. Biaya tenaga kerja per orang per hari Rp30.000. Biaya penyimpanan per unit per hari Rp1.500. Biaya subkontrak per unit Rp7.500. Biaya penambahan tenaga kerja per orang Rp75.000. Biaya pengurangan tenaga kerja per orang Rp150.000. Jam kerjanya sekian, 8 jam. Rata-rata produksi per unit per orang 2 jam ya. Jadi di sini pertanyaannya, bila diasumsikan tidak ada persediaan awal, jadi di awal bulan Januari tidak ada persediaan, serta jumlah tenaga kerja pada awal dan akhir periode ditentukan hal besar, maka tentukanlah strategi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan atau dipilih oleh Selvina. Oke, kita coba kerjakan bersama-sama. Oke, ini ya. Jadi di sini mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi sudah ada forecast-nya ya. Forecast kebutuhannya adalah
bulan Januari forecast permintaan dari customer jumlahnya adalah 1.500 ya, 1.500. Lalu ini 1.500, 1.400, lalu April 1.700, Mei 1.900, lalu ini 2.000 ya. Ini permintaan dari customer ya, permintaan dari customer seperti ini. Lalu jumlah hari kerja ya, jumlah hari kerja ya, jumlah hari kerja di sini 20, 19, 22, 21, 22, 21. Oke, kalau sudah seperti ini kita coba lihat nih strategi yang pertama ya, dibuat pengaturan tingkat produksi yang tetap ya. Nah, untuk yang seperti ini kita bisa lakukan dengan cara kita tahu nih total yang mau diproduksi berapa sih, sama dengan total yang mau diproduksi adalah 10.000 ya, yang mau diproduksi 10.000 unit ya. Oke, 10.000 unit berarti kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan. 6 bulan kalau kita buat rata-rata kan di sini dibilang mempertahankan rata-rata tingkat produksi yang tetap ya. Kita bisa perbagi per 6 bulan, atau sebenarnya lebih tepatnya ini nih, jumlah harinya aja ya. Jumlah harinya berapa sih? 125 ya. Jumlah harinya 125 hari nih dari hari kerja. Dari Januari sampai Juni 125 hari, berarti rata-rata per harinya ya. Rata-rata per hari kita lihat ya. Rata-rata per hari. Per hari adalah saya taruh sini ya. Rata-rata per harinya adalah 10.000 dibagi 120. Oke. 80 unit ya. Jadi satu harinya 80 unit ya, rata-rata 80 unit, berarti kalau 20 hari kita tinggal ini kapasitas reguler ya, kita masukkan kapasitas reguler, berarti adalah sama dengan 20 dikali ini. Nah, tapi ini biar ini kita kunci dulu, tanda dolar. Bisa dolar sih. 80 kali 20 1.200. Ini ya. Jadi ini sama lagi kita pastikan benar ya. 10.000 ya. Oke, jadi dengan mengikuti aturan strategi yang pertama, kita buat rata-rata per harinya itu 80 unit ya, 80 unit tetap, berarti selama 1 bulan di bulan Januari 1.600, bulan Februari 1.520, Maret 1.760, April 1.680, Mei 1.760, Juni 1.680, totalnya dari sini sampai sini 10.000 ya. Ini target atau forecast yang kita akan lakukan proses produksinya sebanyak 10.000 unit kursi ya. Oke, nah sekarang kita lihat kalau kondisinya seperti ini, kita lihat lebih atau kurangnya ya, kelebihan produksi atau jangan kelebihan, kekurangan produksi, kurang produksi ya. Kita lihat di sini, ini statusnya 1.500, butuhnya produksinya 1.600, berarti tanda negatif ini artinya nggak kurang ya, berlebih.
Ini artinya berlebih ya. Ini kalau sudah sampai sini kita kerjakan satu. Kurang produksi kelebihan 100 unit ya, 100 unit. Lalu 100 unit ini berarti di inventory ya, masuk inventory awal, inventory akhir, inventory awal, inventory akhir, inventory total. Oh ya, sebelum masuk ke sini, ini kan kita bikin 80 ya, 80. Berarti asumsinya karyawannya kalau 80 unit per hari, nih, 80 hari, rata-rata produksi per unit per orang ya. Rata-rata produksi per unit per orang adalah 2 jam, berarti satu orang mampu membuat kursi selama 2 jam sejumlah satu ya. Satu kursi 2 jam untuk satu kursi. Berarti kalau 8 jam per hari, satu orang mampu membuat 4 ya, mampu membuat 4 kursi ya. Mampu membuat 4 kursi berarti saya taruh di sini ya. Jumlah karyawan. Jumlah karyawan. Jumlah karyawan di sini adalah kan satu orang bisa bikin sehari 4 ya. Berarti kalau untuk jadi 80 unit per hari ini dibagi 4. Jadi karyawannya adalah 20 orang ya. 20 orang. Ini kursi per hari. Ini 20 orang. Jumlah karyawannya ya, jumlah karyawan 20 orang. Oke, kembali ke sini. Inventory awalnya 0, inventory akhirnya di sini karena ada kelebihan 100 jadi 100. Inventory rata-ratanya sama dengan ini ditambah 100 dibagi 2. Oke ya. Lalu di bulan Februari berarti inventory awalnya sudah ada 100 ya. Lalu di sini masih kelebihan nih. Butuhnya 1.500, produksinya 1.520 di bulan Februari. Berarti inventory akhirnya bertambah, awalnya 100 jadi 100 tambah tambah 20, jadi total ada dengan ini 100 ditambah ini 120 ya. Ini kan artinya minus itu nggak kurang, tapi kelebihan gitu ya. 120 sehingga rata-ratanya adalah 60. Lalu di bulan berikutnya Maret berarti ada kelebihan 120 ya, 120. Nah, di sini terdapat kekurangan sejumlah 360. 360 ini di sini 360 di sini kita bisa tutupi pakai yang ini, pakai yang bulan sebelumnya 120, jadi masih ada 240 kurangnya ya. Nah, di sini masih boleh Nah, di sini ada kekurangan nih. Di sini kurang 240 ya. Sementara di sini strateginya adalah melakukan pengaturan tingkat persediaan dengan cara mempertahankan rata-rata tingkat produksi yang tetap dan menyimpan kelebihan produksi pada bulan-bulan tertentu untuk digunakan pada bulan lain. Nah, ini kalau 80 berarti kurang nih. Di sini lebihnya masih kurang 240 nih di bulan Maret ya. Bulan Maret masih kurang. Oh sorry, bukan kurang di sini.
ini kan butuhnya 1.400, produksinya 1.760 ya, justru kelebihan ya. Berarti di sini justru inventory akhirnya bertambah lagi 120 tambah 360, jadi 480 gitu ya. Bukan kurang ya, sorry, kelebihan di sini, justru masih kelebihan ya, karena ini butuhnya ini, produksinya ini. Berarti di bulan Maret kita sudah punya stok ya, inventory akhir 480. Jadi ini 480 ya, inventory awalnya. Lalu di sini kurangnya berapa nih? Nah, ini baru kurang nih. Permintaannya 1.700, sementara di sini produksinya cuma 1.680. Berarti dikurang dari sini ya. Ini 480, inventory akhirnya berkurang 20 cuma. Ya. 460, lalu berarti sekarang stoknya tinggal 460 ya. Tinggal 460. Lalu kita lihat lagi di bulan berikutnya. Oh, kurang lagi nih. Kurang berapa? 140. 140 berarti kita pakai stok yang ada aja nih. Berarti 460 dikurang 140. Masih ada sisa kita. Stoknya 320. Ya. Ini masih ada 320. Lalu kita lihat di bulan Juni. Oh, bulan Juni. Nah, bulan Juni butuhnya 2000, produksinya 1680, kurangnya 320. Ya udah, kita pakai yang stok yang ada yang kita punya nih. Jadi ini kita habisin aja stoknya. Jadi tinggal 0 gitu ya. Tinggal 0. Oke, jadi ini strategi yang pertama ya. Strategi yang pertama kita punya dengan cara diatur seperti ini nih ya. Ini strategi pertama. Ya, strategi pertama kita buat seperti ini. Nah, kalau kita lihat biayanya ya, di sini kapasitas regulernya ini cuma dihitung biaya reguler ya. Biaya reguler itu tenaga kerja per orang per hari 30.000. Berarti 30.000 ya. Ini saya taruh sini ya. Ini biaya produksinya adalah sama dengan 30.000. Tuh, 30.000 dikali gini aja. Jumlahnya 20 orang sama dengan 30.000. Tuh, ini kan nggak ada lembur ya. Semuanya normal. 30.000 kali 20 orang ya, kali jumlah harinya. Jumlah harinya di sini ada jumlah hari. Oh, ini 125. Totalnya 125 hari kerja. Oke. Berarti biayanya adalah 75 juta. Ini kalau seperti ini. Pertama untuk biaya karyawan ya, 75 juta. Lalu inventory rata-ratanya kita lihat dulu. Inventory rata-rata 1.480 unit per bulan. Kalau di sini informasinya biaya inventory-nya adalah per unit per hari 1.500 ya. Jumlah harinya dia penyimpan per unit per hari 1.500. Oke. Kalau 1.500 per hari berarti biayanya adalah, ini kan kalau per bulan ya, per bulan kita asumsikan saja misalnya kali 30 hari ya, kalau 30 hari berarti ini 1.500, ini 1.480 kali 1.500 dikali 1 bulan, anggaplah 30 hari kerja, 30 hari ya. Total biaya penyimpanannya segini. Totalnya berapa? Sama dengan total biaya produksi untuk strategi seperti ini 141 juta, 141.600.000 ya. Ini yang pertama. Lalu kita coba yang kedua ya. Oke, yang kedua, strategi 2. Ini strategi 1. Strategi 1.
Strategi 2 gimana caranya di sini? Strategi 2, menambah atau mengurangi jumlah tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pada bulan yang bersangkutan. Berarti di sini ada penambahan jumlah karyawan ya. Penambahan jumlah karyawan ada ditambah dikurang. Ini oke, kita buat dari awal sudah ada misalnya sudah karyawannya. Jadi karyawannya ini kan kita buat 1.500. Ini berarti kami kan 1.500 ya. Kita lihat dulu kapasitas regulernya berarti untuk yang kita atur di sini jumlah karyawan ya, jumlah karyawan ini kapasitas regulernya kita pengen sama dengan ini 1.500. Berarti kita jumlah karyawan dulu deh, 1.500 dibagi 20 ya, ini jumlah 1.500 ya, ini dibagi 20 ini artinya apa, per hari ya, per hari di bulan Januari itu setiap hari 75 kalau satu orang karyawan. Berarti di sini butuh berapa orang karyawan? Ini kita hitung kapasitas per hari ya, kapasitas per harinya atau per bulan bersama-sama. Targetnya kan kita pengen per hari ya, per hari kita butuh 75 ya, kapasitas per hari 75. Berarti jumlah karyawan ini sama dengan 75 unit. Setiap karyawan bisa bikin 4 dibagi 4 19. Ini sebenarnya kayaknya angkanya nggak bulat gitu ya. Oke, berarti kita bikin 19 ya. Ini kita buat ke atas 19 orang. Jumlah karyawan kita bikin 19 orang. 19 orang jumlah karyawan. Oke, berarti kapasitas di bulan itu kapasitasnya adalah 19 dikali 4 dikali 1.520. Oke, kita bikin berarti 1.520 unit di bulan itu ya. Di sini nggak ada kekurangan produksi. Kita buat dari awalnya 0. Dari awalnya 0, lalu ini kita kalau seperti ini kondisinya berarti kelebihan ya. Dari akhirnya kelebihan 20. Lalu rata-ratanya seperti ini. Dua ya. Lalu internal awalnya di sini 20, kapasitasnya ya 20. Lalu untuk kalau 19 hari kerja ya, ini awalnya kan karyawannya ada 19. Kalau 19 dikali 19 hari kerja kali 4, 1.444, masih kurang nih, masih kurang. Ada
plus atau minus karyawan. Jadi kita tambahkan karyawannya. Ya. Di sini nggak ada penambahan, awalnya anggap 19 orang ya. Penambahan pengurangan nggak ada. Lalu di sini kalau tetap 19 orang, ini cuma 1444 ditambah 20, 1464 ya. Berarti masih kurang berapa tuh? Kurangnya 1500 kurang 1494 ya. Oke, kalau kita tambahkan satu ya, karyawan satu tambah, jadi jumlah karyawannya 20, 19 tambah 1 jadi 20, maka ini menjadi 20 dikali 19 dikali 4, 1520. Lalu kapasitas per bulan itu, ini kapasitas bulan yang bersangkutan ya, 1520, ada sisa sebelumnya baru tambah lagi 20 yang sebelumnya, 1540. Berarti di sini inventory akhirnya jadi kelebihan 40 ya. Soalnya ini apa-apa kelebihan dengan ini dikurangi. Oke, kelebihan 40 ya. Ini di bulan Februari. Lalu kita lihat di bulan Maret. Nah, bulan Maret ini 1400 kita sudah punya 40 ya, 40 jadi 1360. 1360 kalau 22 hari kerja itu sebenarnya ini jangan-jangan perlu kita kurang ini jumlahnya. Kita kurangin misalnya kita kurangin minus 3 misalnya ya. Minus 3 ini jadi 20 dikurang 3, 17 orang. Kita lihat 1400 dikurang 40 ya, kan kebutuhan aslinya sama dengan berapa? 1360 ya, targetnya 1360. Lalu kalau 17 orang kali 22 hari, 17 kali 22 dikali 4. Oh, masih kelebihan, masih. Berarti kurangnya kurang banyak nih, dikurangi 4 ya. Misalnya kita kurangi 4, 16 sama dengan 16 dikali 22 dikali 4. Oh, masih kelebihan juga. Masih kelebihan 1360. Oke, kalau kita kurangin satu orang lagi, bisa 15 ya. 15 sama 15 kali 22 kali 4, 1320. Oh, masih kurang ya, karena kan tadi butuhnya 1360, berarti nggak bisa kurangin 4, kurang 5, kurangin 4 aja. Berarti ini 1408 ya. Kalau 16 orang dikali 22 kali 4 hasilnya 1408. Inventory awal yang awalnya 40 sekarang nambahnya berapa? Nambahnya 40, 1400 tambah 8 ya. Ini kan 1408, berarti ada tambahan jadi 48 ya. 40 sama dengan ini 40 ditambah ini dikurang ini, total 48 ya. Jadi kita ada kelebihan 48, lalu di sini 48. Nah, ini 21 hari kerja. Kalau 16 orang dikali 21 dikali 4 hasilnya berapa? Oh, 1344. Sementara kalau tambah 48 baru 13
81.392, masih kurang jauh ya. Maka ini sebenarnya butuhnya berapa sih? 1.700 dibagi 21 dibagi 4. Kira-kira butuh berapa orang? Oh, 20 orang. Berarti di sini kita tambahkan 4. Tambah 4 ya. Butuhnya sama dengan 16 tambah 4. Coba ya, 20. Oke, kalau kita hitung 20 dikali 21 dikali 4. Berapa hasilnya? 20 kali 21 hari kerja kali 4 unit per hari kali 4, hasilnya 1,80. Tambah 48 ada kelebihan ya. Sekarang kita coba tambahnya 3 aja. 19. Oke, 1598 tambah 48 ini tambah ini masih kurang ke 1700, berarti memang harus tambahnya 4 ya. Oke, kapasitas bulan yang bersangkutan berarti sekian, lalu inventory-nya berarti 1680 tambah 48 dikurang 1700. Inventory-nya sekarang jadi 28 ya. Sisanya berkurang jadi 28, lalu ini jadi 28, ini 28, lalu ini butuhnya 1900 ya. Butuhnya 1900, ada 22 hari kerja. Coba ya, 1900 dibagi 22 hari kerja dibagi 4. Berapa kali yang 22? Waduh, butuhnya 22. Berarti harus nambah lagi 2 nih. Ya, nambah 22, coba kita hitung. Kalau tambah 22 hasilnya sama dengan 22 dikali 22 kali 4. 1936. 1936. Oke, kalau tambahnya 1. 1848 tambah 28 belum nyampe ke 1900, berarti nambahnya minus 2 ya. Oke, 1936. Berarti sekarang sisanya adalah ini tambah 28 dikurang 1900. Nah, ini sisanya adalah 64 ya. Nih. Masuk ke bulan Juni ada 64 sisa kita. Bulan Juni butuhnya apakah harus 22 orang? Kita lihat. Ini 2000. Oh, 2000 dibagi 21 dibagi 4. 24 orang. Oh, nambahnya 2. Kita tambahkan lagi 2 di sini. 24 orang. Coba cukup kelebihan atau enggak? Kalau 24 dikali 21 hari kerja dikali 4, hasilnya 2016. Oh, lebihnya lumayan. Kalau 1 aja nambahnya 1932. Oh, namanya cuma 1 cukup karena kita masukin stok ya di sini. 64 tambah 32 1996. Oh, kurang juga, nggak nyampe 2000. Berarti harus tambah 2. Nggak bisa ya, nggak bisa 4. Jadi di sini ada kelebihan. Jadi ini tambah 2016 dikurang 2000. Inilah sisanya ya. Sisanya. Ini kalau kita pakai strategi yang kedua. Strategi yang kedua menambah atau mengurangi jumlah tenaga kerja sesuai kebutuhan pada bulan yang bersangkutan. Kita lihat di sini biaya-biayanya ya. Di sini biayanya jumlah karyawan, biaya jumlah karyawannya dikali ini jumlah hari kerja. Kan ada di sini biaya per hari ya, per orang per hari 30.000. Berarti ini biayanya adalah 19 kali 20 kali 19 gitu ya, sama dengan ini dikali ini tambah jumlah hari kerja kali karyawan ya, kali ini tambah ini dikali 22 hari tambah ini dikali ini tambah
22 dikali 22 tambah 24 dikali. Oke, ini baru jumlah harinya nanti dikali 1000 dikali 1500. Oke. Oh. $107 juta. Besar sekali. 19 orang karyawan kali 20 hari kali 1500 tambah ini kali ini, saya rasa ada benar. Ini kali ini tambah ini kali ini kali 1500, 107 miliar. Ini sebentar ya. Ini biaya tenaga kerja per orang per hari. 30.000. Biaya tenaga kerja per orang per hari 30.000. Tenaga kerja per orang per hari 30.000. Di sini ada 19 orang karyawan kali 30.000 kali 20. Lebih banyak lagi. Nanti soalnya kurang pas nih. Ya. 19 kali ini 30. Jumlah karyawan 19 kali 20. 19 kali 20. Coba ya. Di bulan ini aja 19 orang. Kali per hari 19 orang kali 30.000. Nih. Sehari 19 kali 30 70.000 kali 20. Kali lagi 20. 11 juta. 11 juta tambah ini dikali ini kali 30.000. 22 juta. Maksudnya beda. Kalau ini formulanya sama. Formulanya oke, tambah ini dikali 30.000 dikali 20 hari. Oke, tambah lagi ini kali 30.000 kali jumlah hari. Tambah 22 dikali 30.000 dikali ini tambah ini kali 30.000 kali ini. Oh, 75.600.000 biayanya ya, biaya jumlah karyawan. Nah, di sini ada biaya kalau penambahan tenaga kerja tambah 75.000 per orang. Pengurangan 180. Berarti ini kan ada yang tambah, ada kurang. Tambah 75 kurang 150.000. Ya, ini. Yang masuk kategori penambahan penambahan semua kecuali yang ini ya. Jadi penambahan adalah yang sama dengan biayanya ya 150.000 dikali ini 1 tambah ini tambah, oh ini penambahan 75.000 ya, tambah kali 75.000 ya 150.000 itu dikali ini kali 4 tambah nih 159 kali 75 tambah 4 kali 150 dapat segini. Ini biaya gaji karyawan 30.000 dikali
totalnya, oh ya, inventory masih ada nih, inventory-nya di sini ada inventory 240 sama dengan 240 dikali di inventory itu adalah inventory 1.500 tadi per hari. Ini 1.500 kali 30 gitu ya. Jadi totalnya sama dengan biaya produksi tenaga kerja gitu ya, 87 juta. Ini strategi yang kedua. Lalu kita masuk ke strategi yang ketiga ya. Strategi yang ketiga coba kita lihat apa. Nah, ini strategi yang ketiga. Yang ketiga di sini strateginya adalah strategi mempertahankan jumlah karyawan sesuai dengan tingkat permintaan yang terendah dan memenuhi kebutuhan permintaan selebihnya dengan cara sifatnya. Oke, kita lihat. Di permintaan terendah itu di bulan Maret ya. Bulan Maret itu 1.400 unit. Kalau dibagi 22 hari kerja, berarti 1.400 dibagi 22 hari kerja dibagi 4. Totalnya 16. Oke, berarti jumlah karyawannya sekarang dibuat 16 ya. 16 orang karyawan. 16 semuanya dibuat 16 jumlahnya. Tidak ada penambahan karyawan ini, yang ada outsourcing ya. Outsourcing. Subkontrak atau subkon sub sama aja ya. Subkontrak atau outsourcing sama aja. Nah, ini kapasitas yang di sini berarti sama dengan 20 hari kerja kali 16 dikali 4. Oke. Ini kurang nih ya. Berarti harus subkontrak berapa? Sisanya. Kurangnya harus di subkontrak. Ini di kurang ini. Oke, ini yang harus di subkontrak. Lalu kita lihat yang ini dulu ya. Ini juga masih kurang nih. Kurang berarti di subkontrak lagi. Ini lebih, yang di bulan ini lebih ya. Di bulan Maret ini lebih 8. 0 awalnya sekarang jadi 8. Berarti nggak ada subkontrak ya. Di sini 0 di bulan Maret karena lebih. Lalu di sini kapasitasnya 1344, sudah ada 8 di awal bulan itu. Berarti ini subkontraknya adalah 1344 tambah 8 dikurang 700. Coba harus sebut 700 dulu ya. Sama dengan 1.700 dikurang 134 dikurang 348, berarti subkontraknya. Lalu ini sekarang bulan Mei. Bulan Mei ini yang awalnya 8, kontrak 0. Sekarang kurangnya berapa ini? Sama dengan 1.900 dikurang 1.492. Ini biar kurang. Oke, ini inventory rata-ratanya 0. Ini tambah ini bagi 2. Oke. Ini biaya strategi yang ketiga. Biayanya nanti dihitung. Nah, sekarang jumlah karyawannya 16 orang dikali jumlah harinya. Jumlah harinya di sini 125, totalnya dikali 30.000 ya. Berarti biaya, kita lihat biayanya dulu ya. Biayanya adalah sama dengan 16 dikali 125 dikali 30.000. Nah, ini 30.000. Lalu sourcingnya berapa sih? Biaya outsourcing. Subkontrak.
7.500 per unit. Oke. Ini 7.500 per unit. Kalau kita bikin di sini totalnya ini totalnya adalah 15 kali 125 kali 30.000. Lalu subkontraknya sama dengan totalnya dikali 7.500. Oke, totalnya berapa ini? Ini yang produksi dengan cara outsourcing, oke, 15 juta. Lalu yang ini totalnya jadi sama dengan 1.500 ya. 8 sama dengan 8 kali 1.500 kali 30. Totalnya sekarang jadi 75. Oke, kalau kita di sini biayanya ya, strategi 3 75 juta. Strategi kedua totalnya 87 juta. Strategi pertama 141 juta. Lumayan nih. Maka kita lihat yang paling efisien adalah yang ketiga. Ini nih, 75 juta 390.000. Berarti yang kita pilih, yang harusnya perusahaan pilih adalah yang strategi nomor 3, ya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mempertahankan jumlah karyawan sesuai dengan tingkat permintaan yang terendah dan memenuhi kebutuhan permintaan selanjutnya dengan cara subkontrak. Oke, silahkan dipelajari lagi lebih lanjut, diulang-ulang videonya, nanti saya kasih juga Excel-nya. Ya. Demikian perkuliahan kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.